kecil lah ya, masih 2.880 kubik saja. Katakanlah volumenya 15.000. Kurang besar. Nah, katakanlah seperti ini, volumenya 150.000, kapasitasnya 0,8 gitu ya. Produktivitasnya didapatkan 104,5 meter kubik per jam. Kalau menggunakan satu alat, kalau satu alat selesainya 180 hari. Nah, ini sebenarnya nanti ngefeknya itu ke rencana jumlah alat nanti ya. Kalau secara harganya tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Cuma di sini yang berpengaruh adalah durasi pekerjaan. Jadi kalau satu pekerjaan, satu produktivitas alat itu sudah pasti 104,5 meter kubik per jam. Sedangkan kalau dikerjakan selama menggunakan satu alat saja, gitu ya, itu bisa selesai dalam waktu 180 hari. Pertanyaannya kita mau selesaikannya berapa lama? Katakanlah ya kalau misalkan kita tambah 2 alat, ya hanya 90 hari. Kalau kita tambahkan 5 alat, ya 36 hari. Ini mungkin yang lebih mendekati kondisi real di lapangan seperti apa. Jadi lebih ke jumlah alatnya ini nanti bukan pengaruhnya ke koefisien, tapi nanti ke apa ya istilahnya, ke breakdown kebutuhan proyek Anda. Jadi gini, kan tadi saya bilang bahwa analisa harga satuan itu terdiri dari upah Pak, alat. Pak, belum kelihatan Pak di share screen-nya Pak. Belum kelihatan. Ini saya coret-coret di Excel nggak kelihatan? Belum Pak. Oh. Masih PowerPoint Pak. Nah ya udah Pak. Oke. Nah ini tadi saya contoh ya. Kalau ini kan sudah diketahui ya, produktivitas alat itu satu alatnya 104,5 meter kubik per jam. Ya. Kalau misalkan satu alat dengan kapasitas seperti ini mengerjakan volume 150.000, itu pekerjaannya bisa selesai dalam waktu 180 hari. Nah, apakah mungkin? Ya tidak mungkin gitu ya. Masanya 3 bulan hanya 6 bulan ya, 6 bulan hanya berkutat di pekerjaan kalian kan nggak mungkin. Ya paling ya kita harus trial and error gitu ya. Berapa jumlah alat yang harus digunakan? Paling tidak menggunakan 8 alat, gitu, 8 jenis alat. Nah, ketika memutuskan kita berapa alat yang akan kita gunakan, ini kita nggak ada hubungannya dengan analisa harga satuan lagi kalau jumlah alat ini. Jadi gini, kalau saya kembalikan lagi ke konsep awalnya ya, AHS itu kan terdiri dari upah, alat, dan bahan. Misalkan AHS untuk galian, AHS galian. Per meter kubik, artinya per meter kubik itu kan per 1 meter kubik ya. Nah sekarang volume kalian itu 150.000 kubik. Volume totalnya. Volume total itu 150.000 kubik. Sedangkan 1 meter kubik aja, kalau di sini dapatnya berapa nih harga satuannya? Sebentar. Nah, katakanlah 118.000. 1 meter kubik saja harganya itu 118.000. Nah, bagaimana dengan angka 150.000 kubik? Berarti 150.000 dikali 118. 1 M ya. 17 M. Untuk galian saja. Nah, ya untuk kalian saja. Ingat ya, 17 M ini ya, ini harus di breakdown lagi. Ini kan terdiri dari upah, terdiri dari alat, terdiri dari bahan. Jadi jumlah alat itu nanti akan ditentukan dari 17 M ini tadi. Karena sudah dikalikan faktor volume gitu ya. Baru kita bisa menentukan alatnya ada berapa sih. Kalau kita rencanakan tadi ingin selesai dalam waktu 23 hari, ya berarti kita harus sewa alat 8. Jadi kita harus sewa 8. Jadi jumlah alat itu tidak akan mempengaruhi koefisiennya, tapi jumlah alat itu akan mempengaruhi kira-kira setelah kita total dengan volumenya, kita tahu berapa total nilai pekerjaannya,
Nah, itu kira-kira pos biayanya itu untuk berapa alat sih? 8 alat kah? Atau 5 alat kah? Seperti itu. Nanti upah juga di breakdown lagi gitu ya. Kira-kira ada berapa tenaga kerjanya, berapa mandornya gitu. Jadi lebih ke situ, kalau jumlah tenaganya berapa, lalu jumlah alatnya berapa, itu lebih ke bagaimana kita nanti pengoperasionalnya di lapangan dan menentukan durasi pekerjaan untuk pekerjaan tersebut akan diselesaikan berapa lama, berapa hari. Jadi koefisiennya tidak akan mempengaruhi, tidak akan dipengaruhi oleh jumlah alat. Karena koefisien itu hanya mempengaruhi untuk 1 meter kubik pekerjaan saja, untuk 1 alat saja. Begitu, Yusuf. Kebayang nggak ininya? Terbayang, Pak. Oke, jadi jumlah alat itu bukan di pengaruhnya bukan di analisa harga satuan, tapi ke durasi pekerjaannya nanti. Karena harus dikalikan volumenya dulu kan harga satuan. Baru nanti di sini ya permainannya kontraktor yang akan mengelola gitu ya, akan mengelola kira-kira jumlah alatnya berapa, ya, jumlah upahnya berapa, jumlah pekerjanya berapa, jumlah mandornya berapa gitu ya. Itu baru diolah. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya akan coba modelkan lagi ya, bagaimana kita menentukan analisa harga satuan. Itu. Kita lihat ya harusnya. Kita sambil buka analisa harga satuan untuk pekerjaan cipta karya. Katakanlah saya ingin membuat yang namanya analisa harga satuan untuk pekerjaan pasangan dinding per meter persegi, katakanlah seperti itu ya. Di mana di dalamnya analisa harga satuan pasti ada upah, ya, ada alat, ada bahan, ada overhead plus profit. Di sini saya profit menggunakan 10%. Ya. Oke. Lalu kita tinggal lihat ya, kalau misalkan kita ingin membuat dari awal ya. Kita lihat upah tenaga kerja. Di sini saya akan menggunakan sumber koefisiennya. Koefisien dari cipta karya. Ya, kita lihat di sini. Ini saya sudah punya HSPK untuk cipta karya. Kita tinggal cari di sini nih, pekerjaan pasangan dinding. Pata merah, di sini ada pata ringan nggak ya? Kelihatan kan ya, yang saya share screen kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya suka menggunakan konblok ya. Katakanlah pasangan dinding untuk materialnya menggunakan konblok. Berarti di sini untuk upah ya, ada pekerja, ada tukang batu, ada kepala tukang, ada mandor. Oke. Lalu satuannya OH semua. Lalu koefisiennya 0,35, 0,15, 0,015, 0,018. Oke. Nah, alat. Nah, contoh karena saya ingin membuat proyek ini itu sedikit
bervalue gitu ya secara safety-nya. Saya ingin merencanakan, karena ini proyeknya itu pekerjaan dinding hampir di atas 2 meter semua ya, di mana 2 meter itu adalah standar untuk jenis pekerjaan ketinggian yang perlu menggunakan standar safety. Ya kita harus merencanakan kira-kira berapa ini alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan safety tersebut. Ya. Karena untuk contoh untuk mengerjakan pasangan dinding, katakanlah 1 meter kali 5 meter gitu ya, tingginya 5 meter. Ini 5 meter. Ini 1 meter. Berarti ini 5 meter persegi. Berarti scaffolding yang harus saya dirikan paling tidak setinggi 4 meter. Kalau scaffolding 4 meter ya, itu berarti ada 1,7 kali 2. Berarti ada, paling tidak ada 3 susun ya. 1, 2, 3. Ada 3 susun scaffolding. 3 susun scaffolding ini ya berarti ada berapa mainframe? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mainframe. Ada 6 mainframe. Lalu ada 6 cross brace. Lalu ada 4 jack base. Ini harus bisa mengasumsikan sendiri kita. 6 mainframe, 6 cross brace, 4 jack base, terus ada 2 platform. Oke. Berarti ada 1, 2, ada 8 join pin. Nah, bagaimana saya bisa menentukan hal seperti ini ya? Tadi kan silakan kalian asumsikan gitu ya, pekerjaannya kan 5 meter persegi dindingnya. Karena dindingnya tingginya 5 meter persegi, ya berarti scaffolding yang dibutuhkan berapa nih ketinggiannya. Nah, kita harus tahu spesifikasinya scaffolding itu seperti apa gitu ya. Scaffolding itu seperti ini. Ini namanya mainframe. Ya, yang satu utuh gini doang ini namanya mainframe. Mainframe ini ada yang 1,7, ada yang 1,3. Saya ambil tadi 1,7. Karena biar bisa mencapai 5 meter, berarti saya ambil 1,7 dan harus ditumpuk 3 gitu ya. Berarti sekitar 5,1, nggak masalah. Karena kan bisa digunakan di tempat lain gitu ya. Tapi kita tumpuk aja sampai 5,1. Lalu selanjutnya ada 6 cross brace. Cross brace itu adalah yang menghubungkan antara scaffolding, ini cross brace yang di sebelah sananya. Nah, cross brace itu yang ada tiang miring dari sini ke sini. Nah, dari tiang miring sini ke sini itu cross brace. Ya, semoga cukup jelas ya gambarnya. Itu cross brace. Ya, kalau untuk satu tumpuk aja ada 2, kalau ada 3 tumpuk berarti 6 gitu ya. Lalu jack base, ya kita jack base bagian bawah ini. Untuk pijakannya ya, kita hanya butuh 4 ya. 4. Lalu 8 join pin. Join pin itu yang menghubungkan kaki dengan bagian kepala untuk lanjut ke tingkatan scaffolding yang di atasnya lagi. Ini ada join pinnya di sini. Saya butuh 8. Itu memang harus diasumsikan dan bisa diperhitungkan seperti itu gitu ya. Bagaimana
alat yang akan rencanakan digunakan gitu ya. Nanti kalau misalkan ingin menggunakan alat yang lain, misalkan tower crane gitu, itu harus benar-benar dimodelkan juga ya. Kira-kira penggunaannya berapa lama gitu ya. Penggunaannya berapa lama, lalu penggunaannya berapa lama, lalu kapasitas yang akan digunakan itu menggunakan kapasitas yang tonase berapa, itu harus direncanakan semua. Intinya adalah merencanakan metode pelaksanaannya. Gitu. Jadi harus dijabarkan sedetail mungkin untuk metode pelaksanaannya. Nah, lalu untuk alat ini, untuk pekerjaan pasangan Hempel ini, saya tambahkan di sini ya, ada mainframe, ada cross brace, ada jack base, ada platform. Oke, lalu bahan. Nah, bahan kita bisa lihat dari analisa harga satuan cipta karya ya. Dan di sini bahannya ada Hebel 20. Lalu ada semen Portland. Lalu ada pasir pasang. Ada besi angker. Diameter 8. Ya. Nah, kalau bahan ya satuannya tinggal kita cek. Di sini ada buah, ada kilogram, ada meter kubik, ada kilogram. Nah, koefisien juga tidak perlu dirubah ya. Kita ikuti saja. 24,26. Lalu 0,772 dan 0,28. Nah, tinggal kita mencari satuan untuk alat-alat ini, mainframe, cross brace, jack base, dan platform. Nah, kan kita sudah tahu bahwa alat-alat seperti ini itu pasti sewa, ya. Sewa. Dan harganya itu per hari. Kita sewa per hari saja. Lalu kita tinggal cari kebutuhannya gitu ya. Ini kan ada 6 mainframe ya. Coba saya copy di sini sebentar. Mainframe. Ini ada 6, ada jack base-nya 6, ada platform juga 6. Sekarang tinggal kita cari nih harga sewa untuk mainframe untuk 170. Kita lihat harga sewanya, tinggal kita cari aja atau bahkan kita telepon gitu ya. Nah, dari sini aja bisa kita lihat ya, mainframe-nya 2, cross brace 2, join pin 4 aja 30.000. Ya, ini bisa kita gunakan. Kalau isinya 4 ya, berarti 1 set yang bisa bilang. Kita kan butuh 3 set ya. Butuh 3 set. 1 setnya saja tadi 30.000. 1 set 30.000. Kita butuhnya ada 3 set. 90.000. Berarti 90.000 ini sewa per hari untuk 5 meter persegi. Nah, berarti berapa meter persegi yang kita butuhkan? Berapa harga sewa yang kita butuhkan untuk 1 meter persegi gitu ya. X-nya ini berapa gitu ya. Ya, berarti harganya adalah 18.000 gitu ya. Berarti ini tinggal kita sederhanakan gitu ya. Set mainframe gitu ya, sewa per harinya 18.000. Meskipun tadi kita temukannya adalah 30.000 per hari ya, ternyata 30.000 per hari itu adalah 1 set ya. Lalu apabila kita membutuhkan 3 set ya, 3 tumpuk, berarti tinggal dikali 3, kita butuh 90.000 sewa per hari untuk 5 meter persegi. Ya, untuk 5 meter persegi pasangan dinding ya, karena tadi kan saya asumsikannya untuk pasang dinding 1 meter kali 5 meter gitu ya. Lalu saya cari angkanya berapa sewanya untuk per meter persegi. Dapatlah 18.000. Ini baru harga ini ya. Tinggal nanti kita lihat koefisiennya berapa yang kita butuhkan untuk per meter perseginya gitu ya. Karena ini tadi per meter persegi ya berarti kita asumsikan 1 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini kan tadi ini koefisien, ini uraian, ini satuan.
Ini harga satuan. Sekarang kita cari harga satuan untuk masing-masing item-item ini gitu ya. Kita contohnya kita lihat dulu untuk, saya ada data dari daftar harga DKI ya, tahun 2021. Kita lihat pertama adalah bahan dulu ya, bahan kita cari Hebel. Mungkin ke tenaga dulu deh. Ya, pekerja di sini kalau kita lihat 180,462. Lalu tukang batunya 189,45. Kepala tukang yang dimaksud adalah kepala tukang batu yaitu 206. Lalu mandor yaitu 218. Nah, lalu kita cari Hebel ya. Kata Hebel. Di sini harusnya. Nah, ini kata Hebel ya. Ya, mungkin ini kita asumsikan yang tebal 10 gitu ya. 957.500 per meter kubik. Sekarang kita tinggal cari harga per piece-nya itu berapa gitu ya. Itu kan kita lihat di situ harganya per meter kubik ya, 957.500 per meter kubik. Ya, harga ukurannya Hebel itu tadi kan 0,1 dikalikan 0,2 dikalikan 0,6. Oke, 0,6. Ini per piece. Sorry, biar nggak bingung gini deh. Berarti kalau misalkan kita mencapai ke kubik ini berarti dikalikan berapa ini ya? Oke, 85 lah ya. Anggap aja 85 pieces itu mendapatkan 1 kubik beton. Berarti tinggal 957.500 dibagi 85 pieces. Ketemunya adalah 11.265 harga per piecesnya. Ya. Lalu kita lagi cari semen Portland. Semen Portland. Ya, ini per kilo ya. Ya, anggapnya 3.000 gitu ya. Lalu pasir pasang. Pasir pasang. Nah, ini pasir pasang. 310.000 per meter kubik. Dan besi angker diameter 8. Besi.
besi beton diameter 8. Diameter 8 per batangnya 55.000. Besi batang diameter 8 per batang 12 meter berarti ya. Itu adalah 55.000. Berarti per meternya adalah per kilogram ya, dia satuannya kan kilogram. Berarti kita harus cari harganya per kilogram. Ini kan 55.000 per 12 meter. Kita lihat berarti berapa kilogram. Kali 8 dikali 4, kalau 12 meter itu 4 kilogram. Berarti kalau kita bagi per kilogramnya harganya 11.616. Oke. Ya, selanjutnya kita cari harga totalnya ya. Kita tinggal kalikan. Lalu overhead profitnya itu 10% kali berarti kalau secara total pekerjaannya adalah, ini besar banget ini kayaknya. Nah, 630.110. Jadi kalau sedikit saya rapikan sebentar ya, biar nggak sakit matanya. Jadi ini tadi adalah cara gimana kita membuat analisa harga satuan terbaru ya, kita sesuaikan dengan kondisinya, kondisi preferensi saya gitu ya. Untuk pasangan bata, saya lebih suka menggunakan pasangan konblok gitu ya, daripada pasangan bata merah. Lalu ini kita masih menggunakan koefisien dari koefisien analisa harga dari Cipta Karya. Apakah boleh menggunakan yang lain? Ya boleh, silakan saja. Cuma saya akan contohkan di sini hanya menggunakan Cipta Karya dulu sementara. Ya berarti dari total ya, untuk pekerjaan pasangan bata Hebel menggunakan merek konblok tadi ya, dengan harga 11.000 per pieces, itu ternyata 630.110. Yang sebenarnya ini masih terlalu mahal bagi saya. Bagi saya masih terlalu mahal. Karena apa? Ya rate-nya di antara, kalau Hebel itu masih di angka untuk harga pelaksanaan ya, itu 250.000 sampai 280 sampai 300.000. Sedangkan ini nyaris 100% gitu ya kenaikannya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa koefisiennya itu memang terlalu besar sebenarnya. Ada beberapa pekerjaan, item pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan gitu ya. Jadi ini adalah contoh sumber koefisien dari Cipta Karya gitu ya. Tapi kalau di level perencanaan kalian silakan saja menggunakan koefisien dari Cipta Karya atau SNI lainnya gitu ya. Tinggal kalian perbandingkan mana yang lebih murah. Ini saya akan coba buat versi expert gitu ya. Dimana kalau pekerjanya itu untuk mengerjakan 1 meter persegi, ya produktivitasnya satu orang itu kurang lebih 5 meter persegi. Bahkan saya tidak membutuhkan yang namanya kepala tukang atau mandor, karena mereka tidak secara signifikan membantu pelaksanaan proyek di lapangan. Lalu kalau tukang batu itu satu. Nah, pasir pasang sendiri seharusnya tidak di angka segini. Di angka 1 pol itu 250.
Nah, kalau harga hebel ini mungkin harga pasar gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita bisa kontrak payung gitu ya, lalu kita bisa dapat harga supplier, ya mungkin angkanya ini bisa di angka 9.500. Nah, kurang lebih seperti ini ya, angka paling mentoknya. Jadi kalau versi ekspor terkadang yaitu tadi kita mainan di koefisien tenaga kerjanya gitu ya. Jadi diasumsikan tenaga kerjanya itu kerja tidak 8 jam gitu ya, tapi kita lihat produktivitasnya gitu ya. Kalau di sini artinya produktivitasnya bisa kita bisa kita naikkan gitu ya. Satu orang bisa mengerjakan 8 meter persegi, tinggal nanti kita cari berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan gitu ya. Tukang batunya juga kita naikkan, kita sedikit turunkan gitu ya, karena signifikansi di lapangan juga tidak terlalu banyak. Nah, dari sini kita bisa menghemat sudah sekitar 50 ribuan ya untuk tenaganya gitu. Lalu secara bahan tadi lebih bermain ke bukan di koefisien tapi di harga satuannya. Karena ya kita lihat harga supplier, bukan dari harga retail gitu ya, harga supplier dan harga berdasarkan pengalaman dan pengamatan sendiri gitu ya. Ya, sehingga bisa didapatkan angka-angka seperti ini. Jadi itu ya, bagaimana caranya menentukan, merencanakan analisa harga satuan pekerjaan. Nah, harapannya ya besok atau minggu depan itu kalian sudah bisa menentukan berapa RAB pekerjaan pelaksanaan proyek yang sudah kalian kerjakan di minggu-minggu lalu gitu ya. Kemarin kan saya minta kalian menghitung volume ya, lalu membuat WBS, menghitung volume, lalu merencanakan RABQ untuk pekerjaan persiapan. Nah, sekarang harapannya di minggu depan kalian sudah bisa membuat RAB-nya. Ya. Untuk itu ada baiknya kalian segera menyusun ini semua, menyusun analisa harga satuan pekerjaan sesuai dengan tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi sebelum menuju ke RAB ya, nanti harapannya nanti RAB nanti akan dikumpulkan sebagai tugas ya. Nah, untuk menuju ke arah sana, kalian mau tidak mau harus bisa menyusun segera analisa harga satuan pekerjaan, termasuk sumbernya ya, mau diambil dari sumber mana, apakah HSPK, apakah SNI, apakah Cipta Karya, apakah PUPR gitu ya, silakan. Dan harga satuannya juga harus disesuaikan, diberikan catatan ya, diambil dari sumber lokasi daerah mana. Seperti itu. Jadi harapannya kalian bisa menyusun semuanya nih. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan ya, agar kalian nanti tinggal masukkan nilai RAB-nya. Kan volumenya sudah dapat tuh ya. Volumenya sudah dapat, lalu harga satuannya tinggal dimasukkan, ya. Lalu dapat RAB-nya. Nah, sebelum itu kalian harus bisa menyusun dulu nih, menyusun analisa harga satuan pekerjaan untuk setiap pekerjaan, termasuk sumber referensinya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?